Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Selamat malam para sahabat-sahabat seblekerku yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali di background yang masih sama. Anggap saja ini studio lah ya. Sambil berdagang, sambil YouTuber, gitu aja lah. Oke para sahabat, pada malam hari ini saya akan coba mengkaji yaitu antara kurban dan akikoh. Pada garis besarnya, kurban dan akikoh itu sama cara-caranya. Kira-kira berapa persen ya? 90% itu sama. Adapun pelaksanaan dan mekanisme-mekanisme atau siapa-siapa saja yang menyembelih kambing itu bedanya di itunya ya. Alhamdulillah, banyak hal yang masih rancu di masyarakat kita, bahwa apakah ketika kita masih kecil belum diakikoh, belum mampu, terus pas sudah baligh apakah harus akikoh sendiri atau diakikohkan orang tua, dan apakah ketika akikoh nyembelihnya pas hari kurban itu gimana? Nah, oke sahabat, sebelum kita lanjut kita ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Udah dulu ya pemirsa. Kita lanjut pada sahabat. Saya akan bacakan sebuah hadis dari hadis dulu ya. Setelah itu jumhur ulamanya kita bacakan. An Samrah bin Jundub radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala kullu ghulamin murtahanun. Setiap anak kecil itu tergadai. Siapa yang memiliki? Yaitu Allah. Anak yang terlahir itu sejatinya milik Allah. Dan kita itu menebusnya dari Allah. Dengan apa menebusnya? Biaqiqatin, yaitu dengan akikah. Apa itu akikah? Tudbahu anhu yauma sabi'ihi, yaitu menyembelih kambing pada hari ke-7. Jadi sunnahnya itu akikoh atau nyembelih kambing anak yang baru lahir itu pada hari ke-7. Kalau tidak mampu ya hari ke-40, tidak mampu ya waktu khitan, dan sampai baligh batasnya. Wa yukhlaqu rasuhu, setelah menyembelih kambing akikoh yaitu mencukur rambut, memplontos ya, cukuran lah mah. Mencukur rambutnya ghulam, anak kecil. Wa yusamma, lalu memberikan nama. Rawahu Ahmad wal arba'atu wa sahhahu at-Tirmidzi. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan arba'ah wa sahhahu at-Tirmidzi. Terus kita lanjut. Qala asy-Syekhul Amir Muhammad bin Ismail As-Sun'ani fi Subulis Salam. Berkata Syekh Amir Muhammad bin Ismail As-Sun'ani di dalam kitab
Subulus Salam. Kitab Subulus Salam itu syarah dari Bulughul Maram. Qala al-Khattabi, berkata Imam Khattabi, ukhtulifa fi qawlihi, diperselisihkan pada sebuah perkataan murtahanun bi'aqiqatihi. Para ulama itu ikhtilaf mengenai penebusan atau gadaian yang ditebus dengan masalah penebusan aqiqah, ya, penebusan yang diaqiqahi. Fadhaba Ahmad bin Hanbal annahu idza mata wa huwa tiflun lam yuwaqqa anhu annahu la yashfa'u li abawaihi. Dikeluarkan pendapatnya, berpendapat Imam Ibnu Hanbal bahwa apabila anak kecil itu mati, ada anak kecil belum baligh mati, lam yuwaqqa anhu, dan belum diaqiqahi. Anak kecil mati belum dikekah, annahu la yashfa'u li abawaihi, sungguhnya anak kecil itu tidak bisa memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya nanti, ya. Jadi kalau anak kecil itu belum ditebus, belum diaqiqahi, terus mati, maka nanti di surganya, ketika di surga, tidak bisa memberikan syafaat terhadap kedua orang tuanya. Jadi begitu sahabat. Kita lanjut lagi. Itu menurut hadis atau di dalam kitab Subulus Salam. Wa qala jumhurul fuqaha min ahlis sunnah wal jamaah, dan berkata jumhur fuqaha dari mazhabnya ahlus sunnah wal jamaah. Bagaimana menurut jumhurul fuqaha? In kanal mauludu tiflan walam yuballighu fal aqiqatu anhu afdalu minal udhiyah. Apabila anak-anak kecil itu belum baligh, fal aqiqatu anhu afdalu minal udhiyah. Apabila anak kecil itu belum baligh, terus kita sebagai orang tuanya itu ingin berkurban, sedangkan anak kecil itu belum diaqiqah, maka lebih baik aqiqah dulu. Jadi nggak apa-apa aqiqahnya di bulan di hari tasyrik. Misalnya gini sahabat ya, saya punya anak dan saya mampu punya uang buat kurban gitu Pak. Pas anak saya itu belum diaqiqah, terus saya mau kurban, maka afdolu minal, maka aqiqah itu lebih utama. Fal aqiqatu anhu afdolu minal udhiyah, maka aqiqah saja dulu, nanti kurbannya. Jadi diaqiqahi dulu anaknya baru kurban. Boleh nggak aqiqahnya di hari tasyrik? Ya boleh, tapi itu aqiqah bukan kurban. Paham ya sahabat? Paham, semoga paham lah. Kalau nggak paham ya datang ke kios bawa gula kopi Surya. Nah. Li'annahu idza mata wa huwa tiflun dakhalal jannah. Nah, apabila anak kecil itu, misalnya ada orang tua mampu nih, anaknya belum dikekah, malah orang tuanya kurban lagi, belum dikekah, maka ketika anak kecil itu mati atau anak sebelum baligh itu mati, otomatis anak kecil itu ketika mati maka dakhalal jannah. Anak kecil belum baligh mati, otomatis masuk surga. Dan di surga itu dia akan mengakui itu sebagai orang tuanya dan memberikan syafaat terhadap orang tuanya jika diaqiqahi. Akan tetapi jika tidak diaqiqahi, maka anak tersebut tidak bisa menarik orang tuanya atau memberikan syafaat terhadap orang tuanya. Fa inna kulla mauludin yulad 'alal fitrati, karena kenapa anak belum baligh
mati itu masuk surga karena anak kecil itu masih fatrah, masih suci ya. Jadi otomatis masuk surga. Wa huwa lam yu'aqqu anhu fala yashfa'u li abawayhi li anna tifla murtahanun bi aqiqatin. Jika tidak diakui maka tidak akan mensyafaat li abawayhi kepada kedua orang tuanya. Li anna tifla murtahanun bi aqiqatin. Karena anak itu tergadai dan bisa kita miliki, bisa kita akui ketika anak tersebut kita tebus, yaitu dengan akikoh, nyembelih kambing gitulah. Nah, begitulah para sahabat mengenai jumhur fuqaha. Wa in kana al mauludu balighun wa lam yu'aqqu anhu fal udhiyatu afdalu minal aqiqah. Adapun para anak yang baligh walam yu'aqqu anhu dan belum diaqiqahi anhu fal udhiyatu afdalu minal aqiqah. Nah, ketika kita sebagai orang tua nih gini para sahabat, kita belum mampu, lalu anak kita sudah beranjak dewasa, sudah baligh, lalu kita sebagai orang tua pas itu punya rezeki mampu, apakah diaqiqahi dulu apa kurban? Ceritanya anaknya udah balik nih. Maka jika kasusnya seperti itu, maka fal udhiyatu afdalu minal aqiqah. Maka kurban dulu. Kurban saja. Udah jangan diaqiqah lagi. Maka lebih utama kurban. Li'annal muslima al-aqila al-baligha idza mata wa dakhala al-jannata fa innahu yashfa'u li abawayhi. Sungguhnya orang Islam berakal baligh itu ketika mati dan masuk surga fa innahu yashfa'u li abawayhi. Nah, ketika sudah baligh belum diaqiqahi, misalkan anak tersebut misalkan masuk surga, tetap bisa memberikan syafaat terhadap kedua orang tuanya. Nanti kesimpulannya terakhir ya. Wa huwa murtahanun, yaitu ditebus bil bulughi dengan baligh, li anna hatta taklifi al islamu wal aqlu wal bulugh. Karena sungguhnya menjalankan syariat Islam itu syaratnya adalah Islam, berakal dan baligh. Bisa diterimanya ibadah itu harus Islam dan juga harus berakal. Orang gila tidak bisa diterima ibadahnya, dan juga harus baligh baru bisa diterima ibadahnya. Kalau belum baligh belum bisa diterima amal ibadahnya. Ya, nanti kesimpulannya terakhir ya para sahabat. Kita bacakan dulu. Qala al-Imam An-Nawawi fi Majmu' Syarh al-Muhadzab. Berkata Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Majmu' Syarah al-Muhadzab. Qala ar-Rafi'i. Berkata Imam Ar-Rafi'i, fa inna akhara hatta balagha saqadha hukmuha fi haqqi ghairil mauludi. Sungguhnya akhirnya baligh itu akan gugur apa hukumnya akikoh fi haqqi ghairil mauludi, di dalam haknya selain anak-anak. Wa huwa mukhayyarun fi aqiqatihi an nafsihi. Menurut Imam Rafi'i, ketika anak itu sudah baligh dan belum diaqiqahi, maka saqata hukmuha, maka gugurlah hukum akikohnya. Fi haqqi ghairil mauludi wa huwa mukhayyarun, wa huwa anak tersebut mukhayyarun bisa memilih fi aqiqatihi an nafsihi, di dalam aqiqah untuk dirinya sendiri. Wa qad ra'aitu ananasul al-Buwaiti, dan sungguh saya Imam An-Nawawi melihat nasnya Imam Asy-Syafi'i al-Buwaiti berkata, wala ya'uqqu an kabirin
dan tidak ada akikah untuk orang dewasa. Aila ya'ku anil balighi ghairihi, yaitu tidak ada akikah untuk orang yang sudah sudah balik. Jadi kesimpulannya para sahabat, kesimpulannya para sahabat, jika anak kecil itu belum diakikohi sampai masa dewasa, maka ketika balik itu otomatis tertebus. Nanti dulu, sabar. Dan ketika sudah tertebus dari balik itulah, maka otomatis akikah tebusan murtahanun itu sudah otomatis tertebus dengan masa balik. Terus ketika sudah balik belum diakikoh, dia meninggal lalu masuk dakhalal jannah, masuk surga, apakah dia bisa mensyafaati kedua orang tuanya? Jawabannya bisa, karena otomatis akikoh untuk dirinya sendiri yaitu dengan ditebus dengan balik. Paham ya? Jadi kalau sudah balik, misalkan orang tuanya sudah mampu akikoh, dia sudah mampu akikoh, tidak perlu akikoh lagi, tidak perlu menyembelih kambing lagi, cukup kurban saja jika di hari tasyrik. Wa mal haditsul ladzi dzakarahu fi haqqin nabiy sallallahu alaihi wasallam an nafsihi farawahu al-Baihaqi an Anas anna nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Kanjeng Nabi itu pernah kekah, yaitu aqqa an nafsihi ba'dan nubuwah. Ada sebuah hadis mengatakan bahwa Nabi Muhammad pernah akikah pada zaman setelah nubuwah. Wa hadza haditsun batil, bahwa hadis itu batil menurut Imam An-Nawawi, yang menyebutkan bahwa Imam Baihaqi itu pernah akikah, maka hadisnya itu batil. Dan juga Imam Al-Baihaqi menyebutkan bahwa hadis Kanjeng Nabi pernah akikah itu adalah hadis yang mungkar. Nah gitu. Jadi kesimpulannya udah paham ya? Paham belum? Ketika ada orang yang menganggap bahwa Nabi itu pernah kekah meskipun sudah balik, hadis tersebut batil menurut Imam Nawawi. Dan menurut Imam Baihaqi hadis tersebut adalah mungkar. Jadi paham ya? Jadi ketika kita mau kekah di hari tasyrik, maka afdolunya itu kurban kalau alasannya sudah balik yang mau diakikahi. Tapi kalau anak kecil mati belum dikekahi, ketika jatuh kurban, maka afdolunya akikoh dulu ya, akikoh pada hari tasyrik ya. Semoga paham. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jika kurang paham ya datang ke sini. Kita sama-sama mengingatkan. Wa'alafu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.